ini bukan untuk kontroversi, bukan untuk apa, tapi saya mohon maaf, data yang tadi disampaikan oleh Ibu itu layak dievaluasi bersama. Karena tadi datanya menyebutkan bahwa orang miskin di Indonesia itu mencapai 9 juta orang ya, atau 9% lah ya, 9% dari 280 juta orang. Tapi sebenarnya angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 59%. Karena perhitungan yang tadi Ibu sampaikan itu adalah bahwa yang dimaksud dengan orang miskin di Indonesia itu adalah orang yang per hari per orang itu mengeluarkan biaya sampai Rp21.000 per hari per orang, itu dianggapnya miskin. Padahal sebenarnya sebenarnya 50.000 per hari per orang itu pun sebenarnya sudah miskin. Karena kalau misalkan kita melihat 22.000 per hari per orang itu berarti apa? Setiap makan dia cuma makan Rp7.000, hanya makan saja, belum yang lain-lain. Jadi per hari per orang di Indonesia itu gak mungkin segitu. Jadi sebenarnya data yang dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga internasional itu justru malah menyebut Indonesia itu 59% kemiskinannya. Nah, dilihat dari mana diantaranya? Dilihat dari orang-orang yang hadir sekarang di sini, itu adalah orang-orang yang dijamin kesulitan untuk punya rumah sendiri. Karena gaji UMR di Indonesia itu hanya maksimal 5 juta rupiah per orang per bulan, sedangkan rumah itu harganya 1M per rumah. Jadi itu sebenarnya secara kalkulatif setiap orang di Indonesia yang gajinya UMR itu butuh menabung sampai 29 tahun untuk bisa menabung untuk dapat rumah, dalam situasi harga rumah di usia 29 tahun kemudian itu naik sampai 4 kali lipat. Jadi sebenarnya itu tidak mungkin untuk dikejar. Jadi selamat untuk mendapatkan rumah yang sulit dikejar. Makanya ini data saya sampaikan untuk apa? Untuk Bu, ayo kita berkolaborasi sama-sama. Banyak sekali orang-orang di Indonesia termasuk di sini yang ingin membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Banyak orang-orang di sini yang ingin masyarakat Indonesia itu menjadi orang-orang yang cerdas. Maka saya berharap pemerintah negara turun hadir bersama masyarakat untuk bekerja sama mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, termasuk diskusi kita kali ini terkait dengan Usuluddin. Ada pertanyaan kan, bagaimana ceritanya Usuluddin berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang target global masyarakat untuk 0% kemiskinan, 0% kelaparan, bagaimana caranya menciptakan energi yang terbarukan, bagaimana caranya menanggulangi perubahan iklim, dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan, saya tuh adalah salah satu orang yang sangat kecewa dengan keberadaan jurusan Usuluddin dengan filsafat akidah Islam, akidah filsafat Islam. Kenapa seperti itu? Mari kita diskusikan dalam ranah yang praktis dan sangat sederhana. Sekitar 2500 tahun yang lalu, ya saya berdiri saja lah ya, saya mohon maaf, nggak apa-apa ya, saya coba sesederhana mungkin. Ada ide dulu, baru realitas itu mengikuti. Kemudian ada muridnya yang berkata, saya mencintai guru saya, tapi saya lebih mencintai kebenaran. Jadi dia kualat sama gurunya, dia membantah pernyataan gurunya, Plato. Kata Aristoteles sang murid, itu yang lebih penting itu sebenarnya adalah realitas. Realitas itu mendahului idealitas. Jadi fakta itu ada, baru ide-ide belakangan. Nah, ini berdebat hebat antara Aristoteles dengan Plato, sang gurunya. Perdebatan itu bukan terhenti ketika mereka masih hidup, tapi jauh setelah mereka wafat. Perdebatan filsafat antara idealisme dengan materialisme itu tidak pernah usai, bahkan sampai detik ini, walaupun istilahnya kemudian bergonta-ganti gitu ya. Jadi ada nanti idealisme sama materialisme, kemudian nanti ada ujung-ujungnya itu, anak cabangnya itu adalah analitik versus kontinental, ada eksistensial versus esensial. Ya ujung-ujungnya sebenarnya adalah yang tadi itu, apakah ide dulu, apakah materi dulu, dan lain sebagainya. Tapi dari perdebatan yang panjang yang usianya ribuan tahun itu, tidak pernah kita kenal ada perang yang disebabkan karena perdebatan itu. Coba saya tantang orang-orang yang di sini menunjukkan dalam sejarah ada nggak perang yang disebabkan
antara orang-orang idealis dengan orang-orang materialis. Gak ada. Yang ada itu apa? Peradaban yang maju. Orang-orang idealis berkembang dengan pola pikirnya, dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkannya, dengan alat dan teknologi yang dicetuskannya, sampai akhirnya nanti muncul Renaissance, sampai kemudian nanti muncul zaman akal budi, kemudian revolusi industri, revolusi Prancis, zaman penjelajahan dan sebagainya. Semua itu dimulai dari perdebatan hebat antara dua tokoh di masa lampau yang sekarang sudah tiada. Tapi perdebatan itu tidak pernah menghasilkan perang, hanya menghasilkan peradaban yang maju. Sekarang kita bandingkan perdebatan teologis di dunia Islam yang akhirnya memunculkan jurusan ini. Di dunia Islam itu ada perdebatan yang dimulainya dari orang-orang filsafat di Romawi diusir sama Kaisar Justinianus. Kemudian dia kabur, datang ke Junisapur, dia datang ke Haran, ke wilayah-wilayah Persia yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang-orang filsafat dari sana itu kemudian bertanya-tanya tentang agama. Salah satunya itu adalah, kan di dalam Al-Quran disebut bahwa Yesus itu adalah kalimat Tuhan. Apakah kalimat Tuhan itu hidup atau tidak? Apakah kalimat Tuhan itu adalah bagian dari esensi Tuhan atau tidak? Nah, ini akhirnya memunculkan perdebatan di kalangan orang-orang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, kalam Allah itu bukan Allah. Karena kalau kalam Allah itu adalah Allah, maka itu membenarkan ajaran Kristen bahwa kalamullah, yaitu Yesus, itu adalah Tuhan. Untuk membantahnya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalam Allah bukan Allah. Karena kalam Allah bukan Allah, maka semua sifat-sifat Allah juga bukan Allah. Maka semua sifat-sifat Allah itu nisbi. Semua sifat-sifat Allah itu bukan bagian dari Allah. Allah Maha Esa, Maha Kuasa, tidak bisa terbagi. Nah, perkataan ini, perkataan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Allah itu bukan bagian dari Allah, ini bertentangan dengan pernyataan Ahlul Hadis yang kemudian dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, tapi dia bukan Allah. Yang nggak tahu apa, pokoknya bukan. Kata Mu'tazilah, Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Al-Quran itu adalah bukan, Al-Quran itu kalamullah, tapi dia bukan Allah. Dan karena itu, maka siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, maka dia musyrik. Karena siapapun yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, berarti dia mengatakan Al-Quran itu adalah khaliq. Itu kan konsekuensi logisnya. Ada nggak di sini yang bisa menunjukkan yang bukan makhluk dan bukan khaliq? Ada nggak? Kalau bukan makhluk pasti khaliq. Ada nggak yang bukan makhluk dan bukan khaliq? Nggak ada kan? Jadi ketika orang-orang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka konsekuensi logisnya adalah Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu khaliq. Gitu kan? Berarti Al-Quran itu Tuhan. Kata orang Mu'tazilah, musyrik orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, gagasan Mu'tazilah sebenarnya adalah gagasan yang dibawa dari perdebatan melawan orang-orang Kristen tapi masuk ke dunia Islam, dan akhirnya orang-orang Islam berdebat hebat. Sepanjang sejarah Islam 1400 tahun, perdebatan orang-orang Islam antara Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, Maturidiyah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya, itu tidak menghasilkan peradaban apapun. Hanya menghasilkan perang berkepanjangan. Sampai detik ini, di Suriah, bantai-bantaian Sunni dengan Syiah masih terjadi. Sampai detik ini, orang-orang Syiah mempersekusi orang-orang Sunni terjadi di Iran. Sampai detik ini, orang-orang Madura melarang keras keberadaan orang Syiah di situ. Sampai detik ini. Karena apa? Perdebatan tentang Tuhan. Tuhan itu nanti duduknya di atas aras bagaimana? Itu diperdebatkan. Orang Wahabi dengan orang NU sampai sekarang bermusuhan karena orang NU mengatakan bahwa Allah duduk di atas aras itu adalah majas, sedangkan orang Wahabi yang mengatakan dia duduk seperti itu ya udah begitu. Apa adanya sesuai teksnya. Nah, ini kan sebenarnya perdebatan yang anfaedah gitu. Maksudnya gini, perdebatan teologis itu ada paradoksnya. Paradoks pertama adalah premis pertama itu adalah Tuhan tidak terjelaskan. Setuju ya? Setuju. Tuhan maha mutlak. Premis yang kedua adalah logika manusia terbatas. Setuju. Premis ketiga adalah
Karena itu, maka ayo kita perdebatkan, kita logikakan Tuhan. Gak nyambung kan? Tuhan tidak terbatas, akal manusia terbatas, lalu akal manusia digunakan untuk membicarakan tentang Tuhan. Kan gak nyambung. Premisnya gak pas. Karena tidak pas, maka alih-alih menghasilkan peradaban, yang terjadi menghasilkan perdebatan tidak selesai-selesai sampai detik ini. Dan akhirnya lihat, ketika bangsa-bangsa barat itu maju, bergelimang teknologi, orang-orang Islam sampai detik ini memperdebatkan hal yang sama persis seperti Ahmad bin Hanbal berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah 1300 tahun yang lalu. Perdebatannya gak pernah maju 1 inci pun. Gak maju. Bahkan jadi jurusan. Nah, inilah yang membingungkan. Padahal dalam Islam dikatakan kurang lebih seperti ini. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Tuhan, jangan berpikir tentang Tuhan. Ya kan? Orang-orang barat berpikir tentang ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya agar sumber daya padi yang cuma terbatas ini bisa menghidupi 9 miliar manusia di tahun 2030. Bagaimana caranya agar peternakan ayam bisa mencukupi kehidupan manusia yang sudah overpopulasi. Bagaimana caranya agar energi terbarukan itu bisa diciptakan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, jurnal-jurnal ilmiah Barat dan Jepang dan Cina dan Amerika Serikat menghabiskan waktu untuk berbicara tentang ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya agar AC itu bisa mendinginkan ruangan ini tapi tidak merusak lingkungan? Bagaimana caranya agar kereta-kereta api yang mengantarkan saya dari Bandung ke sini itu, kereta bus itu, tidak merusak lingkungan? Bagaimana caranya agar ibu dari kementerian tidak terbebani untuk menceritakan data kemiskinan di Indonesia? Mereka berpikir setiap detik soal itu. Amerika Serikat itu melahirkan ribuan, puluhan ribu jurnal setiap tahunnya. Jurnal ilmiah. Swiss, Belanda, Norwegia, Cina, Jepang, Singapura, Australia, Selandia Baru, semuanya berbicara tentang ciptaan Tuhan. Kita, umat muslim, sudah diperingatkan, jangan berbicara tentang Tuhan, bicaralah tentang ciptaan Tuhan. Tapi kita yang paling sibuk membicarakan tentang Tuhan, Tuhan ada tangannya enggak? Ketika disebutkan kaki Allah turun ke neraka, itu perdebatannya sampai detik ini enggak pernah selesai. Dan di beberapa tempat perdebatan itu menghasilkan bunuh-bunuhan satu sama lain. Betul ya? Betul, sampai detik ini. Sekarang saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini, adakah satu ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk manusia zaman sekarang yang lahir dari kemenangan perdebatan bahwa Tuhan kakinya itu secara majazi turun ke neraka? Ketika kita tahu itu, ilmu pengetahuan apa yang kita dapatkan untuk umat manusia selain bunuh-bunuhan? Gak ada. Tapi sampai detik ini kita masih kekeh untuk berbicara masalah itu. Makanya saya sangat antusias ketika jurusan filsafat akidah nyebrang pagar, lompat tembok berbicara bagaimana caranya agar akidah filsafat itu bisa membumi dengan membicarakan tentang keberlanjutan sumber daya manusia, keberlanjutan perkembangan peradaban manusia. Maka saya sangat mengapresiasi jurusan ini dan panitia ini karena menyelenggarakan diskusi yang ini dengan tema ini. Please, untuk berikutnya jangan melanggar perintah Tuhan yang berikutnya. Perintah Tuhan tadi kan itu ya, jangan bicara tentang Tuhan, bicaralah tentang ciptaan Tuhan. Kita melanggar, makanya peradaban Islam suram. Terus pelanggaran berikutnya apa? Pelanggaran berikutnya, ya karena Tuhan dikatakan itu adalah bahwa nanti di akhir zaman itu kaum muslimin itu akan bertemu dengan orang-orang yang berislam hanya di lisan saja. Di lisan saja. Jadi mereka itu adalah orang yang murtad paling cepat. Karena ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus,
baca Qurannya bagus, tapi Islamnya hanya di lisan saja. Apa itu? Ya kaum muslimin zaman sekarang, kita berbicara Islam itu indah, di lisan saja. Kemarin di Garut ada yang ngegerebek, dan akhirnya diposting ulang, viral, sampai ke luar negeri, kaum muslimin ditertawakan dan dilecehkan. Lihat orang-orang Islam menghasilkan profesor cuma sedikit, menghasilkan ilmu pengetahuan cuma sedikit, tapi bikin keributan di mana-mana. Kan akhirnya apa? Mencemarkan nama baik Islam. Kenapa? Karena kita hanya diskusi di lisan. Coba ini perdebatan di lisan itu kurang lebihnya kayak gini. Kemarin ada seorang ustadz. Ustadz itu mengatakan dengan bangganya, saya mundur dari PNS. Saya rela sampai bayar 80 juta lepas dari PNS agar saya bisa dakwah. Dia mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dia berjuang untuk berdakwah hanya di lisan saja. Kan kalau dia jadi PNS, dia bisa jadi birokrat, jadi pejabat yang dia bisa berdakwah dalam tindakan. Iya kan? Tapi dia nggak mau. Daripada dakwah tindakan, mendingan dia dakwah di lisan saja. Akhirnya sekarang dia datang dari satu masjid ke masjid yang lain, nungguin orang lain mengundang dirinya, agar dirinya bisa berdakwah secara lisan kepada orang-orang yang sudah beriman karena nongkrong di masjid. Dakwah perbuatannya mana? PNS mana yang bisa dijadikan contoh? Birokrat mana yang dijadikan contoh? Polisi mana yang bisa dijadikan contoh? Tidak ada di antara mereka. Karena begitu mereka sadar terhadap agama, mereka fokus, saya mau dakwah di lisan saja, saya tinggalkan kepolisian, saya tinggalkan PNS, saya mau ngomong di muka orang-orang yang tinggal di masjid. Dakwahnya di lisan saja. Coba lihat perdebatan yang tadi itu. Ketika orang-orang Islam itu menemukan dalil, misalkan dalilnya sangat sederhana. Dalilnya sangat sederhana. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dan seterusnya. Ada dalil itu kan? Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah menghafalkannya. Yang ketiga adalah menafsirkannya. Ketika tafsirnya berbeda satu sama lain, yang keempat itu adalah memperdebatkannya. Setelah memperdebatkannya itu apa? Melanjutkan perdebatan pada generasi selanjutnya, pada murid-muridnya. Ada nggak yang berpikir gimana cara mewujudkan? Jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Gak ada. Orang-orang paling kaya di dunia Islam itu adalah orang yang hidup dari bahan bakar fosil. Bener kan? Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, itu adalah negara-negara paling kaya di dunia Islam yang hidup dari jualan fosil, yang itu merusak lingkungan, menciptakan global warming. Tema kita kali ini. Mereka kaya dari merusak lingkungan. Artinya apa? Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan ada dalil itu, tapi dalil itu gak dianggap. Karena dalil itu hanya untuk dibaca, dihafalkan, ditafsirkan, diperdebatkan, lalu mulai dari awal lagi pada generasi selanjutnya. Ada nggak yang berpikir bahwa kita harus menciptakan energi ramah lingkungan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita untuk merusak lingkungan? Faktanya jelas, datanya jelas, otentik, fix, valid semuanya. Bahwa kerusakan lingkungan di dunia saat ini, sumbangsi terbesarnya adalah dari penggunaan bahan bakar fosil yang malah dijual seenaknya untuk menumpuk harta kekayaan orang-orang Arab menjadi sangat kaya. Menumpuk harta kekayaan haram. Menggunakan bahan bakar fosil itu juga tidak boleh. Tapi kita menggunakan itu karena apa? Karena kita fokus berdebat di lisan saja. Ada nggak prakteknya di dunia nyata? Ada nggak aplikasinya langsung dalam kehidupan? Tidak ada. Makanya saya heran sama kaum muslimin. Itu udah dijelaskan gitu semuanya, dalil-dalil itu dibalik-balikin. Jangan berdebat soal agama, mereka berdebat soal agama. Jangan berpecah belah kaum muslimin, apapun yang terjadi. Mereka pecah belah hanya gara-gara penafsiran. Ada dalil, tafsirin sendiri dengan logikanya, ada logika berbeda, berdebat sampai mati. Ada nggak perwujudannya, pelaksanaannya? Dalam Islam dikatakan, iman yang paling sederhana itu adalah ada duri di jalan sampah gitu, itu buang ke tempat sampah. Negara-negara Islam justru yang paling kotor di dunia. Kenapa? Karena di lisan saja itu dalil itu diperdebatkannya itu luar biasa. Ini Sofi, ini Hasan. Oh tidak, ini perdebatannya luar biasa. 1300 tahun, 1400 tahun terjadi debat lisan. Ada nggak sistem buang sampah yang diciptakan oleh kaum muslimin? Ada nggak sistem pengelolaan sampah yang dikelola oleh kaum muslimin? Tidak. Itulah yang terjadi. Sekarang Indonesia apa? Indonesia adalah negara
pengimpor sampah terbesar di dunia. Percaya nggak? Indonesia pengimpor sampah. Salah satu yang ekspor sampah ke Indonesia itu apa? Belanda. Kenapa itu Indonesia membutuhkan sampah? Karena sampah dari Belanda itu sudah dipilah plastik, non plastik, kertas, non kertas dan sebagainya, sehingga di Indonesia itu didaur ulang jadi kursi, jadi ini, jadi ini. Ini semuanya adalah hasil limbah dari Belanda. Kenapa nggak ngambil limbah dari Indonesia aja? Limbah dari Indonesia bercampur baur sehingga tidak bisa didaur ulang. Kenapa? Masyarakat buang sampah seenaknya. Lihat, itu di taman-taman ada tempat sampah untuk organik, anorganik, kemudian tempat berbahaya. Pas lihat isinya semuanya sama. Betul? Lalu di mana kaum muslimin membanggakan dalil-dalil kebersihan? Gak ada. Yang ada itu adalah mereka bangga perdebatan bisa menang. Kalau misalkan dikritik, oh kamu ngajinya di mana? Bukan. Tapi kita mulai, makanya saya sekali lagi benar-benar mengapresiasi ini. Salah satu penggedor yang luar biasa. Walaupun di sini penontonnya dikit, walaupun di sini yang hadirnya sangat sedikit, tapi saya yakinkan ini adalah kabar baik, di mana orang-orang yang kata tadi moderator itu berbicaranya teoritis, tapi mau menggebrak, berbicara tentang realitas, tentang tujuan global, 17 tujuan global, menghilangkan kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, kemudian sampah dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi nanti kita diskusi, tapi ayo kita tepuk tangan untuk orang-orang yang hadir di sini.